يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أما بعد, ada pembahasan mengenai tamak rakus, yang mana para ulama membagi at-tama', yaitu ketamakan, menjadi dua, yaitu at-tama' al-mahmud dan at-tama' al-madhmum. Ketamakan yang terpuji dan ketamakan yang tercela. Dan ketamakan yang terpuji itu adalah seorang hamba tamak akan ampunan Allah, ya, selalu pengen minta diampuni oleh Allah, haus akan ampunan Allah dan rahmatnya, maka ini tamak yang terpuji. Sebagaimana di surat Asy-Syu'ara, inna natma'u an yaghfira lana rabbuna khatayana, kami sangat ingin, sangat tamak agar kami diampuni oleh Allah, oleh Rabb kami dari dosa-dosa kami. Itu tamak untuk diampuni. Jadi bukan tamak di sini, melainkan tamak di sini maknanya sangat berhasrat, sangat rakus akan ampunan Allah Azza wa Jalla. Juga tamak akan keinginan masuk surga, tamak akan menjadi orang-orang yang taat pada Allah Azza wa Jalla. Ini disebutkan dalam surat Al-Maidah. Wa ma lana la nu'minu billahi wa ma ja'ana minal haqq wa natma'u an yudkhilana rabbuna ma'al qaumis salihin. Yaitu bagaimana kita tidak beriman kepada Allah, dan bagaimana kita tidak beriman kepada apa yang datang kepada kita dari kebenaran, dan kami tamak untuk dimasukkan ke dalam surganya, ya, bersama orang-orang yang saleh. Maka tamak di sini adalah keinginan yang kuat dalam jiwa untuk menggapai sesuatu. Kalau keinginan kuat tersebut untuk menggapai ampunan Allah, menggapai ridha Allah, menggapai keselamatan di surga, dan menggapai ketaatan yang istiqamah, maka ini tamak yang terpuji. Namun tamak itu seringkali lebih dimaksudkan dengan at-tama' al-madhmum, yaitu ketamakan yang tercela. Yang mana ketamakan tercela ini adalah tamak terhadap apa-apa yang ada di dunia ini, dari harta terutama, popularitas dan lainnya, dari hal yang memang bersifat murni belaka dunia.
Ya, Nabi SAW itu menyebutkan bagaimana ketamakan manusia pada dasarnya. Lau kana libni adama wadiyan min dhahab labtagha lahuma thalitha. Seandainya untuk anak Adam itu ada 2 lembah berisikan emas, maka dia akan nyari untuk yang dapat yang ketiga. Di sini kan wadiyan min dhahab, wadiyan berarti 2 lembah. Min dhahab yaitu ada emas, di situ banyak emas. Namanya lembah itu kan seperti di antara 2 bukit, ya. Sehingga bisa seolah-olah menampung banyaknya emas di situ gitu. Dia punya 2 itu. Subhanallah. Seandainya manusia punya 2 lembah berisikan emas, maka labtagha ilaiha thalitha. Atau labtagha lahuma thalitha. Maka dia akan cari yang ketiga lagi. Wala yamla'u jawfa ibni Adam illa turab. Sedangkan tidak ada yang memenuhi rongga perut anak Adam kecuali tanah. Artinya dia akan mati juga. Mau secapek apapun dia nyari dunia, sudah dapat nyari lagi, sudah dapat nyari lagi, toh nanti pada ujung-ujungnya yang masuk ke perutnya ya tanah juga gitu loh. Jadi enggak ada artinya juga. Ya. Wa yatubullahu ala man taba. Allah Ta'ala menerima taubat orang yang mau taubat gitu. Ini hadis ini tidak mendiskreditkan orang-orang yang ingin taat pada Allah dengan jumlah yang lebih banyak dari sebelumnya. Beda. Ya. Seperti misal dia sudah punya anak 1 atau 2, dia pengen lebih. Kalau tujuannya dunia, maka ini masuk. Tapi kalau tujuannya dia punya anak adalah untuk banyak beramal, supaya akhiratnya lebih baik, supaya nanti anak-anak istighfar buat dia, maka ini justru marghubun fihi, justru ini dianjurkan. Begitu juga jika seseorang memiliki istri lebih dari 1, tambah lagi, tapi maksudnya adalah untuk menambah amal, bukan menambah gengsi, untuk menambah amal. Maka yang seperti ini bukan karena ketamakan dunia, melainkan justru ini tama' yang mahmud. Jadi segala ketamakan yang dimaksudkan dengannya murni lillahi ta'ala, untuk mencari ridha Allah, ampunan Allah, maka ini tamak yang baik. Namun kerap kali ketamakan dalam Islam disebut ketamakan itu adalah yang dimutlakan padanya ketamakan duniawi. Dan ketamakan duniawi antum lihat, pasti menghinakan pelakunya. Itu pasti. Ya. Dan membuat orang tuh cepat tua dari sebelumnya, dari semestinya, cepat tua gitu. Ya. Karena apa yang dipikirin dunia. Coba sekarang kalau kita lihat para masyayikh, para ulama, orang-orang saleh lah gitu, yang nyari ridha Allah, usia mungkin 60 ke atas, tapi tetap kuat bolak-balik mondar-mandir ke masjid karena mencari ridha Allah, mencari ampunan Allah. Tapi ada yang masih muda, itu ke masjid aja kayak ringkih banget, ya, kayak besi tua yang digeret, susah banget. Nah, sekarang yang tua itu siapa sebenarnya gitu loh? Yang disable dan yang gak mampu itu siapa gitu kan? Dan kadang kita ngelihat bapak-bapak yang saleh, yang dia bahagia dengan ibadahnya, memang kulit keriput, beruban dan seterusnya, tetapi kita lihat spirit dan semangatnya itu seperti lebih daripada anak-anak muda yang untuk urusan taat dan ibadah itu subhanallah, tapi urusan tiktokan dan joget itu muda lagi itu anak muda. Ya. Sangat menghinakan dan sangat membuat cepat tua namanya cari dunia itu. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, fi tama'i faqrun. Dalam ketamakan itu sebenarnya ada kefakiran. Orang tamak itu miskin. Ya. Orang tamak itu hakikatnya miskin hati. Iya, miskin. Bahkan iya sebagian ulama juga Khattabi mengatakan at-tama'u faqrun hadir. Ketamakan itu adalah kefakiran yang eksis, yang ada.
kefakiran yang ada di hati itu. Walaupun dia kaya, miskin dia. Dan kita lihat juga orang yang banyak ketamakannya dan hasrat dan juga ambisi duniawinya, itu adalah orang yang banyak bengong, banyak pikiran, banyak bingung. Dikatakan oleh Ibrahim bin Adham rahimahullah, kathratul hirsi wat tab'i turithu kathratul ghammi wal jaza'. Banyaknya ambisi dan ketamakan duniawi itu mewariskan banyaknya kegalauan, ya, dan keluh kesah, ya, karena tamak. Maka korelasi antara la ilaha illallah dengan ketamakan duniawi itu korelasi yang sifatnya kontradiktif. Nyambung dari segi pembahasan, tapi kontradiktif dari segi sifat dari makna la ilaha illallah dengan ketamakan. Karena kalau kita menerapkan la ilaha illallah, maka itu akan menetralisir ketamakan duniawi menjadi zuhud, qanaah, dan apa yang di dunia ini untuk pijakan lillahi ta'ala dan untuk akhirat. Dan dunia itu hakir, enggak seberapa, dan bukan hal yang harus kita tamak tentangnya. Dan harus kita yakini bahwasanya Allah menjamin akannya, bukan diri kita yang menjamin tentangnya, dan bukan kita yang mengejarnya. Maka inilah konsekuensi dari pemaknaan dan pengamalan la ilaha illallah. Dan kita lihat orang yang betul-betul mengamalkan la ilaha illallah, mereka lebih tenang hidupnya di balik pekerjaan masing-masing. Tapi orang yang tidak mengenal la ilaha illallah dan dia punya hasrat dan ambisi duniawi, maka di kalbunya ada wahsyah, keliaran. Dia mencari dunia ini betul-betul sesungguh-sungguhnya. Dan itulah yang terjadi pada orang-orang barat, orang-orang kafir. Kalau kita lihat, mereka bisa ini, bisa itu, ya karena itulah endingnya mereka dunia memang. Ketamakan duniawi. Dan dunia itu ketika seseorang disapih akan dunia dan dia masih di dunia padahal sebelumnya dia sangat tamak akan dunia, itu bi'sal fatimah, yaitu seburuk-buruk penyapihan. Kita tahu anak-anak ya, ketika mulai masa penyapihan menjelang 2 tahun, 1,5 tahun, 1 tahun lewat, itu kan disapih supaya terbiasa tidak minum ASI ibunya lagi, tidak netek lagi lah gitu. Dan kita dapatkan itu masa-masa yang berat bagi anak dan berat pula bagi orang tua, terutama ibunya, karena dia akan banyak ngerengek. Tapi kalau dibiarkan terus nyusu, netek terus sampai usia 3 tahun bahkan, subhanallah, ada yang kayak gitu, ini kan nggak baik. Ya. Maka ada momentumnya secukupnya untuk nyusu kamu secukupnya nak, gitu. Dan itu masa-masa yang berat. Dan tentang al-imarah, Nabi SAW tentang kepemimpinan, mencari jabatan, itu yang kata Nabi SAW, ni'matil murdi'ah wa bi'satil fatimah. Bahwasanya al-imarah ini mencari tongkat penguasa, mencari kekuasaan, itu ni'matil murdi'ah. Bahwasanya dunia dan kekuasaan duniawi ini itu adalah senikmat-nikmat penyusu. Ya. Nah, kayak bayi kalau nyusu, sebaik-baik penyusu itu adalah dunia. Ya, nikmat. Kan kalau nyusu kan bayi rata-rata kalau nyusu gimana? Ya kan dimomongin atau enak lah sambil tiduran, rebahan enak. Enggak ada nyusu sambil ngejengkang atau apa, enggak. Sambil ini rebahan enak, sehingga banyak bayi sambil nyusu tidur gitu. Dan ketika digerakin dikit dia langsung kenyot lagi, karena ya begitulah nikmatnya menyusu. Tapi wabi'satil fatimah. Tapi dunia dan kepemimpinan ini atau mencari kepemimpinan itu seburuk-buruk masa sapihan, seburuk-buruk penyapihan. Karena udah terlalu enak, udah terlalu manja dengan penyusuan duniawi itu. Baik. Makanya kita lihat orang-orang yang tamak akan dunia, kekuasaan dan semisalnya, mereka akan
mengejar, enggak peduli hal haram, dan mereka memperlihatkan tingkah-tingkah yang menghinakan diri mereka sendiri. Dan mereka kira itu adalah memberikan dunia, memberikan tambahan pengikut. Tapi bagi orang beriman dan mengerti akan batin dari dunia ini, semua ini hanyalah penghancuran dan kepalsuan. Baik. Kata Ibnu Rajab Al-Hanbali di kitab Risalah Kalimat Ikhlas, kita masih ada 2 pertemuan untuk Risalah Kalimat Ikhlas. Insyaallah pertemuan ini dan pertemuan berikutnya itu khatam insyaallah. Itu enggak tahu kitab kesekian yang telah kita khatamkan di Masjid Al-Muhajirin ini. Kalau yang fiqih Syafi'i itu khatamnya mungkin 35 tahun lagi, kalau itu masih lama. Karena kita baru sampai jilid pertama dan itu juga baru berapa doang gitu. Sementara itu kitab 5 jilid tebal-tebal. Satu jilidnya sekitar 700 halaman. Jadi kita baru 100 atau 200 sekian halaman. Masih 35 tahun lagi ya. Jadi sabar ya, Pak Zul sabar ya. Wah, jangan lama-lama Pak, karena gak enak di dunia ini beneran deh. Yang penting udah diampuni sama Allah, dirahmati oleh Allah, udah kembali ke Allah, udah enak tuh. Karena jangan cita-cita sampai 100 tahun Pak. Ini aja udah, sekarang aja udah greges kayak gini, udah nggak gimana gitu dunia ini, subhanallah. Selain ke Allah aja. Taib kata Ibnu Rajab rahimahullah, wa min fadailiha anna ahlaha wa in dakhalun nar bi taqsirihim fi huquqiha fa innahum la budda an yakhruju minha. Bahwasanya pengamal tauhid, orang yang memiliki la ilaha illallah di kalbunya, di lisannya, walaupun misal mereka masuk neraka karena kurang dalam mengamalkan hak-hak la ilaha illallah, tapi mereka ahlu la ilaha illallah, mereka adalah pemilik la ilaha illallah, cuman memang pengamalannya itu enggak sempurna. Lalu karena dengan maksiat misalnya, dan maksiatnya maksiat besar atau rutin, dan Allah misalnya tidak mengampuni mereka, maka mereka masuk neraka, betul. Fa innahum la budda an yakhruju minha, tapi mereka pasti pada waktunya akan keluar dari neraka. Semua ahli tauhid itu pasti ke surga. Dan kalaupun dari ahli tauhid ada yang ke neraka dulu, maka sesuai keadilan Allah di neraka dulu, kemudian dikembalikan menuju surga Allah Azza wa Jalla. Wa fi sahihaini an Anas 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dalam hadis Bukhari Muslim dari Anas bin Malik dari Nabi SAW, beliau bersabda, qala Allah Ta'ala berfirman, ini hadis qudsi, wa izzati wa jalali wa kibriyai wa azamati la ukhrijanna minha man qala la ilaha illallah. Demi keperkasaanku, kata Allah Azza wa Jalla, demi keagunganku, demi kebesaranku, demi keagungan, semua dari izzah, jalal, kibriya, azamah, itu semua menunjukkan makna kemuliaan, keagungan, keperkasaan, kebesaran. Semuanya itu semua sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala bersumpah dengan sifat-sifatnya yang mulia, dan ini sifat-sifat agung semua. La ukhrijanna minha man qala la ilaha illallah. Aku pasti akan mengeluarkan dari neraka orang yang mengatakan la ilaha illallah. Berarti ini adalah fadilah kalimat ini. Ya, orang-orang yang dulu waktu di dunia masih muslim, maka dikeluarkan dari neraka untuk dikembalikan ke surga, karena itulah tempat yang mereka berhak mendapatkannya. Kemudian dikatakan dalam riwayat At-Tabrani, namun hadis ini dhaif jiddan, sangat lemah, tapi kita bacakan di sini. Wa kharraja At-Tabrani an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik dalam riwayat At-Tabrani, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna unasan min ahli la ilaha illallah yadkhuluna an-nar bidhunubihim. Sesungguhnya ada orang-orang dari pengucap atau orang-orang ini memang mereka pendaku la ilaha illallah, mereka yang mengamalkan la ilaha illallah, mereka yang meyakini la ilaha illallah, itu masuk neraka karena dosa-dosa mereka. Fayaqulu lahum
Ahlul Lat wal Uzza, kemudian para penyembah berhala Lat dan Uzza yang ada di neraka. Itu mereka berkata kepada orang-orang beriman yang masuk neraka ini, ma aghna ankum qaulu la ilaha illallah. Ya, kata orang-orang penyembah berhala ini, tuh kan enggak berguna kalian tuh ngomong la ilaha illallah, buktinya masuk neraka juga. Gitu kan? Paham di sini jemaah? Maka fayaghdabullahu lahum, maka Allah Ta'ala pun kemudian marah kepada para penyembah berhala ini. Fayukhrijuhum minan nar, maka Allah Ta'ala pun kemudian mengeluarkan orang-orang beriman ini yang berdosa ini, dikeluarkan dari api neraka. Fayadkhulunal jannah, maka mereka pun masuk ke surga. Berawal dari apa? Berawal dari ejekan para penghuni neraka yang dulunya adalah penyembah berhala yang akan abadi mereka di neraka. Ngelihat orang-orang beriman yang pendosa itu, orang beriman masuk neraka juga, maka diejek oleh mereka. Ma aghna ankum qaulu la ilaha illallah. Enggak ada faedahnya kalian tuh dulu ngomong la ilaha illallah. Buktinya sekarang sama kayak kita masuk neraka juga gitu. Ya, maka Allah Ta'ala pun kemudian marah atas hak mereka, marah demi membela mereka. Jangan tengkurap. Jangan tengkurap ya. Anak-anak. Maka Allah Ta'ala pun mengeluarkan mereka dari api neraka dan masuk mereka ke surga. Di sini ada faedah juga, walaupun ini hadis dhaif jiddan, bahwasanya orang-orang beriman itu kerap kali diberi musibah atau ujian sebagaimana juga orang-orang kafir. Yang kadang-kadang orang-orang kafir itu akan ngejek, katanya kalian beriman, katanya kalian kekasih Allah, katanya kalian dicintai oleh Allah, tapi kok kalian sengsara, tapi kok kalian fakir. Ya. Katanya orang Indonesia itu muslim terus, tapi kok bencana ini itu dan seterusnya. Gimana dong? Ya. Lah kalau kayak gitu, apa gunanya kalian beriman tapi tetap aja kalian dapat musibah gitu, dapat apalah yang menyulitkan kalian? Apa jawabannya? Betul. Semua iya betul. Tapi begini perbedaannya orang beriman dengan orang kafir. Kalau persamaannya sama-sama mendapatkan penyakit sama. Ya kan? Karena Covid itu enggak ada Covid khusus untuk orang muslim. Kafir enggak kena, enggak, kafir juga kena. Bahkan kalau bisa lebih banyak lagi enggak apa-apa. Orang muslim kena juga sama kena. Yang enggak kena itu elit globalnya. Ya. Orang-orang yang ya gitu, ya. Orang-orang yang di balik layar, nah itu nggak kena itu. Ya. Ini mungkin ditanya lah, itu orang Muslim banyak yang kena COVID, banyak yang mati, banyak yang wafat. Bahkan di antara jemaah kita juga, rahimahullah juga kena itu. Tapi Allah Ta'ala ampuni, semoga Allah Ta'ala ampuni beliau dan juga kaum muslimin. Terus gimana jawabannya? Ada di surat An-Nisa. Kata Allah Azza wa Jalla, fa innakum ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Itu bedanya. Sesungguhnya orang-orang kafir itu mereka merasa sakit sebagaimana kalian juga merasa sakit. Sama. Bedanya wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalian punya harapan kepada Allah apa yang mereka tidak punya harapan kepada Allah. Itu bedanya. Bedanya la ilaha illallahnya, bedanya. Antara orang pasien A dan pasien B sampingan. Pasien A muslim, pasien B kafir. Penyakitnya sama. Namun pasien A ketika sholat subuh dia sholat subuh. Ketika waktu subuh dia sholat subuh. Habis sholat subuh dia zikir. Terus zikir pagi petang. Dia punya harapan kepada Allah. Dan dia menerapkan la ilaha illallah. Jadi harapannya tuh tinggi. Ada enggak harapan kayak gini pada orang kafir?
Wallahi tidak ada. Di waktu subuh ngapain? Bobo. Ya. Orang pas enggak sakit aja bobo, apalagi pas lagi sakit makin bobo itu. Ya. Baru bangun jam 6, jam 7 gitu. Penyakitnya sama secara fisik, namun mental dan juga imannya berbeda. Ya. Yang kalau misalnya diajak, lah katanya ente mukmin, beriman pada Allah. Tapi kok Allah Ta'ala kasih ente hal yang sama dengan yang Allah kasih kepada orang-orang musyrik, kafir. Maka kita katakan bahwasanya ya justru alhamdulillah. Sampai tadi kata Pak Toto, di balik musibah ada hikmah, betul itu satu. Kedua, bahwasanya orang beriman itu apapun yang menimpa dia dari kesulitan, kegalauan, musibah, penyakit, itu malah menggugurkan dosanya. Tanpa dia sadari gitu. Dan yang ketiga, tetap beda karena di balik rasa sakit atau musibah dia ada harapan ke Allah. Sementara orang kafir di balik rasa musibah, di balik musibah tidak ada rasa ke Allah, tidak ada. Tidak ada. Ketika kita bicara terhadap orang yang non muslim, misalnya Nasrani, kita bicara tentang akhirat, nggak nyambung Pak sama mereka, nggak nyambung beneran. Ya, tentang pahala, tentang dosa, nggak nyambung Pak. Konsep mereka beda sama kita, karena konsep mereka itu sudah ditebus, udah dapat diskon voucher. Kok kita nggak ada menjamin, ya nggak Pak? Katanya kan Jesus itu disalib untuk menebus dosa manusia. Ini konsep yang come on gitu. Masa kayak gitu enak dong? Berarti kalian wahai Nasrani mau berbuat jahat, sok atau silakan. Kan udah ditebus sama Jesus, kata mereka. Na'udzubillah min dzalik. Dan kalau kita tanya ke mereka, berarti kalau misalnya Yesus itu kata kalian rahmatan lil alamin kan gitu. Apa ya? Membawa kasih ke seluruh alam gitu kan. Ada yang bertanya kepada Nasrani ini, berarti kalau saya itu gue tuh muslim misalnya. Kalau gue berbuat muslim jahat, dan Yesus juru selamat atau menebar kasih ke seluruh umat, nanti kalau misalnya saya di akhirat saya masuk neraka apa surga? Ah gitu. Tanya Pak ke orang Nasrani Pak. Kira-kira konsepnya gimana? Ada yang mantan di sini? Alhamdulillah nggak ada ya? Nggak ada. Ah, nah, gimana jawabnya? Kalau dibilang kalian orang Muslim bakal masuk neraka, wah berarti nggak kasih seluruh umat dong. Masa saya nggak dikasih? Berarti kalian merasa paling benar sendiri dong. Apa bedanya dengan Muslim yang orang non agamanya masuk neraka? Oke, itu kalau jawaban pertama itu udah salah. Jawaban kedua misalnya nggak kalian nggak masuk neraka, kalian masuk surga. Lah terus apa fungsinya beda agama? Ujung-ujungnya mereka mengatakan bahwa saya semua agama sama. Ya terus apa fungsi Nasrani, Yahudi, Muslim, Buddha dan seterusnya? Lihat konsep yang fatal sebenarnya, enggak rasional. Ya. Sementara Islam tegas, orang yang tidak mengucapkan la ilaha illallah, khalas masuk neraka, walaupun dia baik di dunia. Ya, walaupun dia rajin beramal, rajin sedekah, tapi dia tidak mengucapkan la ilaha illallah, masuk neraka. Wah, enggak fair itu, enggak fair bagimu. Makanya masuk Islam. Insya Allah fair didapatkan. Semua bagi yang tidak masuk Islam atau masuk Islam, semua akan dapat fairness dan juga keadilan Allah Azza wa Jalla. Karena yang menilai dan yang menghakimi adalah Allah Azza wa Jalla, bukan Anda. Kan gitu. Sampai orang yang dikatakan dalam hadis dhaif ini, orang yang beriman tapi banyak dosanya, kemudian Allah Ta'ala balas kezaliman dan dosanya ini di neraka, diejek pun sama orang penghuni neraka yang merupakan penyembah berhala dulunya, diejek di orang beriman, Allah Ta'ala marah, kemudian Allah Ta'ala keluarkan dari
neraka orang-orang beriman ini. Ini dalam hadis yang dhaif jiddan. Walaupun ini dhaif jiddan, namun untuk istinas al-qalb, untuk membuat hati lebih hangat, ini hadis ini ada kebaikannya. Maka dikatakan oleh seorang penyair, "Wa man kana fi sukhtihi muhsinan fa kaifa yakunu idza ma radiya." Sesiapa yang lagi murkanya itu masih berbuat baik, maka apalah lagi kalau dia lagi ridha. Ana ulangi, Pak. Wa man kana fi sukhtihi muhsina fa kaifa yakunu idza ma radiya. Sesiapa yang pas lagi murka dia tetap berbuat baik, apalah lagi kalau dia lagi ridha. Ini memang syair ini bukan tentang Allah, atau bisa bukan tentang Allah. Ada juga manusia kayak gitu. Ada orang saking baiknya, dia kalau lagi murka, lagi marah, dia tetap berbuat baik, enggak berbuat jahat. Maka apalagi kalau misal dia lagi senang, lagi ridha, wah tetap. Ya. Makanya diperintahkan kita nih oleh Nabi SAW, wa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibhah. Jika kalian membunuh, maka membunuh dengan cara baik. Berbuat ihsan dalam membunuh, tapi dengan hak, bukan membunuh tanpa hak. Misalnya hukum qisas, atau memang divonis oleh penguasa atau oleh hakim ini hukum mati, maka membunuhnya dengan cara yang baik. Atau membunuh hewan, binatang, baik yang dibunuh karena masalah ibadah seperti korban, atau dibunuh karena terganggu kita seperti semut atau kecoa, kita membunuhnya misalnya, maka diperintahkan untuk berbuat ihsan dalam membunuh. Dalam membunuh aja berbuat ihsan. Dan ketika dzabah, ya, menyembelih, fa ahsinudz dzibhah, perbaikilah, berbuat baiklah dalam menyembelih. Menyembelih aja berbuat baik. Orang-orang Nasrani banyak yang protes ke orang Islam. Mereka ada yang mengatakan bahwasanya, dan sebagian orang liberal mengatakan hari Idul Adha itu adalah the massacre day, hari pembantaian. Nauzubillah min dzalik. Kok kayak gitu ngomongnya? Karena dianggap membantai kambing-kambing dan sapi-sapi dan juga unta kalau misalnya ada. Ini giliran kita ibadah, kita dijelek-jelekin, Pak. Tapi giliran penjagal potong ayam, 1000 ayam sehari, enggak dijelek-jelekin. Dan antum tahu di kampung sawah itu banyak orang Nasrani. Betawi Nasrani juga banyak. Sunda Nasrani, ini Nasrani, banyak di situ. Yang katalah salah satu pesatpam di komplek ana. Dan dia muslim, dia daerah kampung sawah rumahnya. Saya udah ngelihat dah kelakuan orang-orang kayak gitu, Nasrani itu. Mereka tuh makan anjing. Kemudian kalaupun itu enggak disembelih dulu, melainkan pala digeprek-geprek pakai batu. Nah, caranya beragam itu. Apa kayak gitu? Bukan kayak itu, malah justru sadis. Lagi seneng aja sesadis itu. Gimana kalau lagi sadis? Lagi seneng loh itu, karena makan sayur kol pakai daging anjing. Itu kan kesukaan sebagian orang tuh, orang-orang Medan. Ya. Seperti itu. Nah, yang kata syair tadi, siapa yang lagi murkanya aja berbuat baik, apalagi kalau lagi ridha. Allah Subhanahu wa taala pas lagi murka itu berbuat baik, tidak menzalimi, apalah lagi ketika Allah ridha. Ketika kita bersalah sama Allah, Allah Ta'ala masih berbuat baik pada kita. Apalah lagi kalau kita taubat, apalah lagi kalau kita beramal soleh, maka pasti Allah lebih baik lagi. Maka sesiapa yang di murkanya dia tetap baik, maka apalah lagi ketika dia ridha. Dan laisa kamitslihi syai', tidak ada yang selaras atau sepantas, dia tidak serupa dengan Allah Azza wa Jalla dengan segala asma dan sifat dan perbuatannya. Tentu walillahil matsalul a'la. Allah Ta'ala memiliki permisalan yang lebih tinggi daripada makhluk-makhluknya. Maka la yusawi baina man wahadahu wa in qassara fi huquqi tauhidihi wa baina man asyraka bih. Tidak bisa disamakan
antara orang yang bertauhid kepada Allah, walaupun dia punya banyak kekurangan di tauhidnya, tidak akan sama orang-orang yang baik itu, bertauhid itu, dibandingkan dengan orang yang berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Nggak bisa disamakan. Dan begitu juga kita terhadap orang-orang. Kalau kita tahu dia muslim, dia mukmin, dia bertauhid, namun dia ada kejahatannya, ada kesalahannya, tetap tidak bisa kita samakan dengan orang yang berbuat syirik. Syirik akbar atau kufur asli, kufur kafir. Enggak bisa, enggak boleh kita samakan. Tetap manzilah orang yang bertauhid itu lebih afdal. Lebih afdal. Sebaik apapun orang yang berbuat syirik atau kafir, maka derajat mereka tidak akan menyamai orang yang bertauhid walaupun banyak salahnya. Enggak bakal. Di dunia apalagi di akhirat. Begitu, Pak. Ini dari segi apa? Dari segi manzilah, dari segi derajat, posisi orang-orang ini di hati kita. Adapun dari segi sikap, maka ini ada rinciannya. Ada dari segi sikap dan menzahirkan kecintaan ini ada rinciannya. Ini harus dipahami baik-baik. Ya, bedakan dua hal. Yang pertama, anggapan tentang derajat masing-masing itu ada satu tema. Dan yang kedua, treatment perilaku kita terhadap masing-masing itu tema yang berbeda. Anak kasih contoh. Si fulan A muslim, mukmin, dengan banyaknya maksiat dia, namun dengan berimannya dia kepada Allah Azza wa Jalla, dia punya sisi tauhid. Hanya saja dia ini suka merampok misal atau begal. Oke? Tapi dia punya iman, masih ada imannya. Dia muslim, masih sholat juga, walaupun sholatnya seperti tidak begitu bermanfaat untuk akhlaknya. Tapi kalau kita tanya, siapa Tuhan kamu? Allah. Kalau kita tanya, boleh enggak kita riya? Enggak boleh, itu haram karena itu syirik. Dia tahu itu. Artinya ada nisbat tauhid pada Allah Azza wa Jalla. Dan dia enggak berbuat syirik. Tapi dia penjahat. Terus B, pendeta Nasrani misalnya. Yang dia menyembah Jesus. Menyembah Nabi Isa AS, musyrik. Tapi pendeta ini suka sedekah. Dan suka sumbang makanan buka puasa. Ya. Taib. Dari segi tinjauan pertama, dari segi derajat, mana yang lebih afdal manzilahnya? Di sisi Allah. Yang orang beriman. Walaupun dia tukang begal, misal, ini bukan berarti, walaupun dia tukang begal, terus pas kajian tidur. Gak ada di sini, gak ada Pak. Gak ada, makanya anak ngomong kayak gini. Secara manzilah lebih afdal daripada yang ini. Ya la ilaha illallahnya. Nah, tapi tinjauan kedua, yaitu treatment, menyikapi masing-masing mereka, itu ada porsi tersendiri yang tentu wajar kita bedakan. Kita ketemu ketika sama orang beriman ini, dia punya iman tapi dia ahli maksiat, dia fasik. Ketemu dia pakai senjata atau pakai apa, atau kita ketemu kita nggak mau urusan sama dia, ya enggak? Karena orang ini walaupun dia punya tauhid, tapi dia jahat dari segi muamalah. Akhirnya kita menjauhi dirinya, menjauh darinya. Taib. Nah, kemudian ketika ketemu orang pendeta Nasrani ini, kita masih mau untuk menyapa dia karena ada kebaikan duniawi di dia, tapi bukan berarti kita ridho akan dia gitu. Dan ini bukan berarti bahwa kita lebih pro kepada orang kafir dibandingkan kepada muslim yang ini, karena antara manzilah keagamaan dengan treatment sikap kemasyarakatan dan personal itu dua hal yang berbeda. Dua hal berbeda, Pak. Misal dalam masjid ini semua muslim, betul, tapi saya yakin, Pak, atau masyarakat nih muslim semua, tapi saya yakin Anda pasti memberikan treatment beda antara satu orang dengan orang lainnya disesuaikan dengan sikap dan karakternya. Iya, begitu. Ya.
Enggak bisa disamakan. Kan semua kan muslim semua, harus sama. Betul harus sama manzilahnya di sisi kita muslim semua, tapi mereka masing-masing punya hal-hal yang ya kita tinjau. Ya gitu. Ya kita lanjut insyaallah setelah azan. Berkata sebagian salaf, kana Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam dihikayatkan berkata, Allahumma la tusyriku man kana yusyriku bika biman kana la yusyriku bik. Ya Allah, janganlah engkau serikatkan orang yang berbuat, ya Allah, janganlah engkau sekutukan orang yang menyekutukanmu dengan orang yang tidak menyekutukanmu. Bisa dipahami enggak jemaah? Ya Allah, janganlah engkau sekutukan orang yang menyekutukanmu dengan orang yang tidak menyekutukanmu. Gimana? Ya Allah, janganlah engkau serikatkan orang yang tidak menyekutukan orang yang menyekutukanmu dengan orang yang tidak menyekutukanmu. Pak Amin? Jangan dicampur. Ya Allah, janganlah digabungkan, jangan dikumpulkan bersama, dikumpul bareng orang yang menyekutukanmu dengan yang tidak menyekutukanmu. Tapi ini bukan ini hanya perkataan sebagian salaf dinisbatkan kepada Nabi Ibrahim, tidak ada riwayatnya. Tetapi secara makna sahih. Ahlu syirik dan ahlu tauhid wallahi tidak akan berkumpul di hari akhir. Sebagian syirik akbar dengan tauhid itu tidak berkumpul dalam satu hati. Karena syirik akbar pembatal tauhid. Bagaimana suatu pembatal bersatu dengan yang dibatalkannya? Imma antum muwahhid, imma antum musyrik, khalas. Kendati pun tauhid antum ada banyak kekurangan. Antum tapi aslinya ada tauhid. Tauhid yang dimaksud tauhid uluhiyah. Karena tauhid rububiyah itu umumnya manusia itu udah punya fitrahnya. Maka kata Allah Azza wa Jalla, "Wa in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardi la yaqulunna Allah." Dan jika engkau bertanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan bilang Allah Ta'ala yang menciptakan langit dan bumi. Bukan itu yang dimaksud, tapi peribadatannya kepada Allah. Kalau tahu begitu, maka kita sebagai ahli tauhid tidak boleh bergabung bersama orang musyrik atau kafir. Apalagi menjadikannya sebagai pemimpin. Allah musta'an, itu enggak masuk akal itu. Ya. Sengaja menjadikan ini sebagai wali, sebagai menjadikan ini sebagai pemimpin, itu enggak masuk akal. Ya. Kana ba'du salaf yaqulu fi du'aih. Sebagian dari salaf berkata di doa mereka. Ada seorang salaf berkata di doanya, Allahumma innaka qulta an ahli nar. Ya Allah, engkau berkata kepada penghuni neraka, innahum aqsamu billahi jahda imanihim la yab'atsullahu man yamut. Ya Allah, di ayatmu engkau menyatakan tentang orang-orang penghuni neraka bahwasanya dahulu mereka di dunia bersumpah dengan nama Allah, orang-orang kafir bersumpah dengan nama Allah dengan sesungguh-sungguhnya sumpah bahwasanya Allah Ta'ala tidak akan membangkitkan orang-orang mati lagi. Artinya mereka bersumpah atas nama Allah bahwasanya kiamat itu enggak ada gitu loh. Subhanallah. Sumpahnya atas nama Allah dan konten sumpahnya adalah apa? Tidak ada kebangkitan, hari kebangkitan. Maka kata, ya Allah, wa nahnu nuqsimu billahi jahda imanina. Kami bersumpah atas nama Engkau ya Allah, la yab'athannallahu man yamut. Bahwasanya Engkau ya Allah pasti akan membangkitkan orang-orang yang telah mati. Subhanallah. Kejadian dan kenyataan yang itu pasti. Allahumma la tajma' baina ahli al-qasamaini fi darin wahidah. Ya Allah, janganlah engkau gabungkan antara dua pihak yang kontradiktif ini di satu tempat. Jangan, ya Allah. Antara orang yang tidak percaya dengan hari kebangkitan dengan yang percaya dengan hari kebangkitan dan bertauhid, jangan engkau gabungkan mereka ya Allah. Jangan digabungkan. Maka jangan pernah kita digabungkan dengan yang najis seperti kekufuran dan kesyirikan seperti itu. Ya. Wajarlah jika seseorang merasa risih jika dia tergabung bersama orang-orang yang musyrik.
bukan dalam hal apa-apa, dalam hal keagamaan. Dan yang sekarang terjadi ini berusaha di blending antara orang muwahhid dengan musyrik. Jangan pernah kita ikut pada itu. Dan jangan kita ikutkan anak kita, saudara kita, kenalan kita, orang terdekat kita, siapapun yang kita kenal dari ahli tauhid, jangan ikuti yang seperti itu. Jangan. Itu yang diinginkan oleh mereka, digabungkan antara yang musyrik dengan muwahhid. Sehingga yang tauhid ini merasa kesyirikan itu biasa. Dan tauhid mereka pun akan berturun. Enggak ada wala, enggak ada bara lagi. Wala kepada mukminin berkurang, bara terhadap kafirin berkurang. Sehingga toleransi dan moderasi beragama akhirnya terjadi mudahana dan basa-basi terhadap orang-orang kafir, tidak antipati dengan kekufuran dan kesyirikan, dan kemudian tujuannya adalah supaya kesyirikan merajalela, umat ini menjadi lemah, kemudian harta-harta dan penghasilan di negeri ini bisa mereka ambil. Itu tujuannya dunia, sebenarnya tujuan dunia. Dan orang-orang yang bertujuan dunia, mereka hanya bisa memperalat para pecinta dunia. Adapun para pecinta Allah Azza wa Jalla dan pengharap hari akhir, enggak bisa mereka garap, beneran enggak bisa. Iya, enggak bisa. Sebagaimana Rasulullah dan para pasukannya enggak bisa digarap oleh orang-orang mereka. Mungkin kalah perang bisa, tetapi tetap kalah perang itu matinya mati syahid. Kalahnya sebagai ibrah. Gitu. Ya. Wallahu taala alam. Untuk materi sampai situ, kita masih ada satu pertemuan lagi untuk risalah Kalimat Ikhlas. Semoga Allah taala berikan taufik pada kita semua. Allah. Amin. Ada pertanyaan Pak di sini, Pak? Pak tolong, fadhil. Ustaz, qadarullah banyak juga teman-teman anak yang Chinese dan dari Bali, Ustaz. Nah, di teman-teman juga tuh ada yang ya ada juga berkawan juga dengan yang Muslim gitu, Ustaz. Yeah. Tapi qadarullah akhlaknya kurang bagus yang seperti tadi Ustaz katakan gitu. Muslimnya gitu. Nah, dan sesaat kami berkumpul itu sepertinya ada kecenderungan hati anak itu justru bukan ke ya. Nah, apakah seperti itu terus kemudian kita nggak ya artinya hati anak ada penyakit juga gitu, tapi bukan memang tidak murni dalam masalah ibadah gitu, Ustaz. Ya. Syukran, Ustaz. Jazakallah. Wa jazakumullah khair. Ya, konteksnya jadi Pak Toto ini punya 2 teman atau berapa gitu, antara ini Muslim sama berteman satu grup gitu lah, satu geng lah gitu. Tapi kok yang ini Muslim akhlaknya nggak baik gitu. Dan yang non Muslim atau kafir ini malah justru lebih afdal dari segi akhlak. Sehingga itu kan menimbulkan adanya kecondongan kepadanya secara fitrah akhlak gitu dibandingkan kepada yang Muslim. Maka kita katakan itu bisa menjadi satu langkah bisikan syaitan ke depannya untuk mentabrir itu menganggap baik kekufuran, kesyirikan yang ada pada orang itu. Maka nasihat Anda adalah imma antum mendakwahi orang musyrik kafir itu, imma antum enggak usah teman sama dia, udah khalas itu. Karena syaitan bisa membisikkan dari sudut ini. Dan bisikannya diantaranya step by step. Misalnya, tuh lihat, enggak semua muslim kan baik. Bisa jadi orang kafir malah lebih baik daripada muslim. Jadi kebaikan atau enggak itu bukan dilihat dari muslim atau kafirnya, bro. Dilihat dari, lihat dong dia baik apa enggak kan gitu. Nah itu udah subhat tersendiri, Pak. Jadi ini satu langkah syaitan. Tapi memang syaitan ini memperalat fitrah manusiawi yang lebih suka dengan kebaikan gitu loh. Diperalat oleh syaitan gitu loh. Nah, jangan kita terusin tuh hal seperti itu. Imma kita tetap menganggap dia muslim ini kafir dan kita dakwahi dua-duanya. Yang muslim kita dakwahi supaya lebih baik, yang kafir kita dakwahi supaya masuk Islam, atau enggak usah sama sekali, khalas. Iya beneran Pak. Anda pribadi nggak punya satu geng muslim non muslim, nggak. Alhamdulillah teman-teman Anda yang dekat nggak ada yang kafir, nggak ada, alhamdulillah. Jadi lebih selamat gitu loh.
Dan kita nggak ada beban tanggung jawab perasaan dengan itu. Kita juga nggak merasa bersalah ketika merasa orang kafir ini lebih baik daripada yang muslim. Begitu. Maka imma kita mendakwai mereka atau udahlah nggak usah berteman dah daripada repot. Ya maksudnya mendakwai di sini bukan berarti Pak Toto jadi ustadz. Walaupun udah kayak jadi ustadz bagi mereka mungkin udah jadi ustadz kan, tetapi bukan berarti itu. Contohkan kepada mereka Islam yang benar tuh kayak gini. Contohkan kepada orang kafirnya, contohkan kepada orang muslimnya, dua-duanya kita dakwahin gitu loh. Begitu, wallahu a'lam. Begitu Pak Toto. Oke? Sudah? Ibu-ibu enggak ada? Enggak ada pertanyaan? Oke, kita cukup sampai sini insyaallah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan panjangkan usia kita sehingga bisa mengkhatamkan kitab ini insyaallah. Nanti pas khataman mungkin Pak Zul bisa sediakan rebana, ketimpringan dan seterusnya. Ya, nasi uduk sama jengkolnya mungkin Pak Haji minum jengkol. Udah berapa tahun lo nggak nyimak nggak nikmatin jengkolnya. Ya. Ya kita cukup sampai sini. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.